kemana kita akan membangun bangsa ini ke depan? Kita mengarahkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dunia ini, NKRI ini, Jawa Barat ini akan tetap menjadi indah kalau ada 4 tiangnya. Tiang Masjid Al-Jabbar itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Simbol dari sifat Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang yang pertama, simbol maknanya adalah ilmul ulama. Selama ilmunya ulama dipakai, maka insya Allah Indonesia, Jawa Barat tetap terjaga, terpelihara insya Allah. Jadi kalau ilmunya ulama ini diamalkan, insya Allah selama masih ada ulama yang mengawal negeri ini, orang tahunya Hari Pahlawan 10 November. Betul? Orang lupa bahwa Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari bagaimana sikap kita melawan Belanda. Akhirnya keluarlah resolusi jihad 22 Oktober. Disuarakanlah di setiap pondok pesantren. Para kiai, para ajengan, para pangarsa menyampaikan, ini siapa yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid. Kalau mati syahid, maka lukanya akan menjadi saksi saat dia bangkit di padang mahsyar. Nyawanya tercabut dari tubuh, rasanya seperti cubitan lembut di atas pipi. Tidak akan terkena azab kubur dan tidak akan kena hisab, langsung masuk ke dalam surga. Itulah yang membuat founding father, pejuang pendiri bangsa ini, rela menghabiskan hartanya dan nyawanya. Akhirnya kita merdeka. Itulah maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, makanya sila kita yang pertama, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau mau menjaga Indonesia, maka didiklah anak-anak kita menjadi para ulama. Pesantren kita bantu, kita support, anak-anak kita masukkan ke pesantren. Jawa Barat adalah negerinya pesantren, para alim ulama, tak bisa disebutkan satu-satu saking banyaknya. Maka kalau mau menjaga anak-anak kita ini sekarang, Bapak Ibu, dirusak melalui medsos, melalui judi online, game online, melalui televisi, melalui macam-macam masuk ke dalam kepalanya. Tidak ada yang bisa kecuali pondok pesantren. Masuk pagi, keluar sore, cabut, pulang. Apa yang akan terjadi untuk anak-anak kita di masa akan datang? Banyak orang tidak mau memasukkan anak pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Nanti anak saya kurus seperti Ustadz Somad. Ustadz Jujun Junaidi tamat pesantren, mendirikan pesantren, membangun pesantren, berdakwah dengan tausiah, sampai hari ini tetap hidup, sampai hari ini tetap sehat walafiat, sampai hari ini masih tetap bisa berdakwah. Yang penting apapun bajunya, apapun seragamnya, apapun jabatannya, dipakai untuk menolong agama Allah. Menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, bangun masjid, support pesantren, pakai unjung tanda tangan, tidak perlu tausiah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan menggunakan segenggam kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Yang bilang setuju yang nggak ada jabatan. Itu yang jawab tadi ada jabatan semua itu Pak Ustadz. Tapi Kang Emil kan tinggal 2 bulan lagi Pak Ustadz. 2 bulan lagi itu kan periode pertama. Artinya apa? Seandainya doamu makbul, kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan engkau cuman satu doa yang mustajab, jangan minta suami yang soleh. Karena kalau kau punya suami yang soleh, kau belum tentu mau berbagi dengan orang lain.
Ibu-ibu siap berbagi? Diam. As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkan keadilannya insyaAllah. Amin. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Selama ini doanya Rabbi habli minas shalihin. Selama ini doanya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Menjelang tahun-tahun politik, sertakan doa munajat kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Demokrasi itu sesuatu yang biasa. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasundan pakai sistem monarki. Kita tinggal di negara demokrasi. Gunakan hak suara, berdoa kepada Allah. Doa di Masjid Al-Jabbar lebih khusyuk, apalagi kalau memandang ke atas. Kenapa? Tulisan Allahnya besar. Ya Allah. Nggak percaya? Lihat tuh atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya ulama ini, alhamdulillah, yang awalnya khawatir masjid besar, apa ada orang yang ngisi pengajiannya, ternyata ramai melimpah luar biasa.